Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prilly Ayu Yuni Setiani dengan NPM 4122-4231-10446, Program Studi Manajemen Angkatan 2020. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Deden Komar Priyatna, STSIP MMCHRA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Vinaya Mukti. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Haji Vina Roswina, SEMM CPM, selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Vinaya Mukti. Yang terhormat kepada Bapak Dodi Tisna Mijaya, SEMM, selaku Ketua Kaprodi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Vinaya Mukti. Yang terhormat kepada Bapak Hasan Mustafa, SEMM AKCA, selaku dosen pembimbing. Di sini saya akan mempresentasikan laporan akhir magang saya, dan agar tidak berlama-lama, langsung saja saya akan mempresentasikan laporan akhir magang saya. Judul laporan akhir magang yang penulis ambil yaitu Manajemen Pelayanan Administrasi Publik di Kelurahan Baros Kota Cimahi. Materi yang akan saya bawakan yang pertama yaitu profil perusahaan, pembahasan, kesimpulan dan rekomendasi, dan yang terakhir, refleksi diri. Yang pertama ada latar belakang. Pelayanan administrasi publik merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Di tingkat kelurahan, pelayanan administrasi publik menjadi ujung tombak dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara langsung. Kelurahan, sebagai unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat, memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang efisien, transparan, dan berkualitas, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membangun kepercayaan terhadap pemerintah. Melalui kegiatan magang yang dilakukan di Kelurahan Baros, penulis berkesempatan untuk mempelajari secara langsung dinamika manajemen pelayanan administrasi publik, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta memberikan saran untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Selanjutnya, ada tujuan magang. Yang pertama, evaluasi atas praktik yang dilakukan selama magang. Ketika magang dilakukan di bagian pelayanan administrasi publik Kelurahan Baros selama 3 bulan dan berjalan dengan lancar, pada hari pertama masuk ternyata ada yang sedang PKL dari sekolah lain. Sehingga pada awal bekerja, praktikan melihat terlebih dahulu bagaimana cara kerja di bagian pelayanan. Setelah diberi arahan mengenai pekerjaannya, praktikan mulai membantu dengan mencatat nomor untuk pendaftaran TNI, mencatat surat masuk, dan sebagainya. Kedua, melakukan refleksi diri atas kegiatan magang. Dalam kegiatan ini, praktikan banyak mendapatkan ilmu dan juga pengalaman baru magang di kantor Kelurahan Baros, Cimahi Tengah Kota Cimahi, khususnya di bagian pelayanan publik. Praktikan menjadi tahu bagaimana proses pembuatan dokumen kematian, dokumen surat pengantar nikah, serta perlengkapan kantor. Walaupun pekerjaan yang dipegang oleh praktikan kurang sesuai dengan prodi yang diambil oleh praktikan, tetapi praktikan mendapatkan kemampuan dan juga pengalaman baru dalam bidang administrasi. Awalnya, praktikan belum terbiasa dengan suasana kerja di sana, tetapi seiring berjalannya waktu, praktikan mampu menyesuaikan diri dengan sistem kerja dan juga bekerja sama dengan pegawai lain. Dan selanjutnya kita masuk ke profil perusahaan. Sejarah kantor Kelurahan Baros. Pada awalnya, kantor Desa Baros Kota Administratif Cimahi berdiri pada tanggal 19 Agustus 2014 dengan dipimpin oleh kepala desa yang bernama Bapak Agus Irwan Kustiawan. Dulunya, Kota Administratif Cimahi ini terdiri dari 15 desa dan 3 kecamatan. Di sebelah utara Desa Baros berbatasan dengan Desa Karangmekar. Di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Utama dan Desa Lewi Gajah. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Cigugur Tengah, dan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Setiamanah dan Desa Cibuber. Struktur di Kelurahan Baros, yang pertama itu ada lurah, yang kedua sekretaris kelurahan, yang ketiga kepala seksi pemerintahan,
ketentraman dan ketertiban umum. Yang keempat ada Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Kebersihan Lingkungan. Dan yang terakhir ada Kepala Seksi Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat, dan Kesejahteraan Sosial. Dan selanjutnya ada kegiatan magang. Selama melaksanakan magang di kantor Kelurahan Baros, Kota Cimahi, praktikan melakukan tugas pada bagian pelayanan umum diantaranya sebagai berikut. 1. Menangani surat masuk pada buku catatan khusus surat masuk. Yang kedua, mencatat nolek untuk mendaftar TNI atau Polri pada buku catatan. Yang ketiga, membuat surat NA atau nikah akad. Yang keempat ada membuat surat kematian di web lapak kami. Dan selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Pengertian manajemen. Istilah manajemen dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan gejala semakin lama semakin akrab bagi segala aktivitas kehidupan manusia, meskipun awalnya lebih dominan dipergunakan dalam lingkungan organisasi bidang ekonomi. Secara bahasa, manajemen berasal dari bahasa Latin yang mempunyai arti tangan dan aggregat yang berarti melakukan. Sedangkan secara istilah, manajemen berasal dari kata to manage dengan kata benda manajemen yang berarti pengelolaan. Dengan demikian, manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses dan upaya yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan selanjutnya ada pengertian manajemen pelayanan. Menurut Monir dalam Sari 2018, manajemen pelayanan adalah manajemen proses, yaitu sisi manajemen yang mengatur dan mengendalikan proses layanan agar mekanisme kegiatan pelayanan dapat berjalan tertib, lancar, tepat, menangani sasaran dan memuaskan bagi pihak yang harus dilayani. Sedangkan menurut Ratminto dan Atiksekti Winarsi dalam Alindawati dan Rika 2020, manajemen pelayanan adalah suatu proses penerapan ilmu dan seni untuk menyusun rencana, mengimplementasi rencana, mengkoordinasikan dan menyelesaikan aktivitas-aktivitas pelayanan demi tercapainya tujuan-tujuan pelayanan. Adapun manajemen pelayanan yang baik akan dapat diciptakan apabila terdapat beberapa faktor yang mendukung. Menurut Ratminto dan Winarsi dalam Erlindawati dan Rika 2020, yaitu yang pertama, sumber daya manusia pelayanan, yang kedua, sistem pelayanan, dan yang terakhir, kultur organisasi. Dan selanjutnya, pengertian administrasi publik. Tujuan administrasi publik adalah untuk dapat menyelesaikan permasalahan publik dengan adanya perbaikan, terutama pada bidang sumber daya manusia, organisasi, dan anggaran. Administrasi publik adalah salah satu ilmu sosial yang menyesuaikan dengan adanya perubahan yang sejalan dengan perkembangan zaman dan teknologi. Secara etimologis dalam bahasa Indonesia, administrasi dalam bahasa Inggris adalah administration, berasal dari kata Latin yaitu administration, yang artinya melayani, memenuhi ataupun membantu. Sementara itu, administration sendiri bermakna pemberian bantuan, perwujudan, pimpinan, serta pemerintah. Administrasi memiliki definisi sebagai upaya untuk membantu, menolong, mengarahkan, atau memimpin seluruh kegiatan yang ada untuk dapat mencapai maksud tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan pada kata publik yang berasal dari bahasa Inggris publik berarti masyarakat, umum atau negara. Istilah publik telah digunakan secara bertahun-tahun oleh masyarakat Indonesia yang menyatakan bahwa publik telah diidentikan dengan masyarakat. Jenis-jenis administrasi publik. Yang pertama, ada administrasi kependudukan, yang kedua administrasi keuangan, yang ketiga administrasi lingkungan, keempat administrasi negara, kelima administrasi niaga, keenam administrasi pembangunan, dan yang terakhir administrasi perkantoran publik. Yang selanjutnya ada analisis.
Kendala yang dihadapi ketika magang di Kelurahan Baros, pertama itu kurangnya pemahaman warga terhadap web lapak kami dan Dilanda Cita. Yang kedua, minimnya sosialisasi dan penyebaran informasi tentang web lapak kami dan Dilanda Cita. Yang ketiga, kendala teknis dalam akses internet. Cara mengatasi kendala yang pertama itu fasilitas yang baik merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Fasilitas kerja yang memadai merupakan faktor penting bagi karyawan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Dan adanya fasilitas kerja karyawan akan merasa nyaman dalam bekerja dan menimbulkan semangat kerja untuk mendapatkan hasil yang diharapkan oleh perusahaan. Adapun solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala yang ada, yang pertama, meningkatkan pemahaman warga terhadap web lapak kami dan Dilanda Cita. Yang kedua, meningkatkan sosialisasi dan penyebaran informasi. Dan yang terakhir, meningkatkan infrastruktur dan jaringan internet. Dan yang terakhir, kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan dari pelaksanaan magang yang telah dilakukan oleh praktikan di Kelurahan Baros selama 3 bulan dan ditempatkan di bagian pelayanan administrasi publik, cukup memberikan praktikan banyak ilmu serta pemahaman baru mengenai tata kelola administrasi dan pelayanan masyarakat di lingkungan pemerintahan. Berdasarkan hasil praktik magang yang telah dilakukan di bagian pelayanan administrasi publik, dapat diperoleh kesimpulan bahwa dalam menjalankan tugasnya, aparat kelurahan menghadapi berbagai kendala, di antaranya keterbatasan sarana dan prasarana, keterlambatan penyampaian dokumen dari masyarakat, serta kurangnya pemahaman warga terhadap prosedur administratif. Namun, kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan berbagai solusi, seperti optimalisasi sistem pelayanan berbasis digital, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur administrasi, serta peningkatan koordinasi antara pegawai untuk mempercepat penyelesaian dokumen. Dan selanjutnya rekomendasi. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan praktikan pada bab 3, yaitu selama melaksanakan magang di bagian pelayanan, penggunaan platform digital seperti Lapak Kami dan Dilanda Cita sudah mulai diterapkan untuk mempermudah pelayanan administrasi. Namun, masih banyak warga yang belum memahami cara mengakses dan menggunakan platform tersebut. Oleh karena itu, disarankan agar pihak kelurahan melakukan sosialisasi secara rutin, baik melalui media sosial, selembaran, atau bimbingan langsung di kantor kelurahan. Yang terakhir, ada refleksi diri. Selama menjalani magang di kantor Kelurahan Baros, praktikan memperoleh banyak pengalaman berharga yang tidak hanya memperkaya pengetahuan tentang pertanahan, tetapi juga mengembangkan soft skill yang sangat bermanfaat. Pencapaian dan pengalaman yang didapatkan diantaranya memahami prosedur administrasi publik, termasuk pengurusan dokumentasi kependudukan, perizinan, dan layanan sosial. Meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan menyusun dokumen administrasi dengan rapi dan teliti. Sekian presentasi dari praktikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.